Siap Bapak Ibu kader kesehatan Puskesmas Debaglor, siap? Sehat semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin wa kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa syamana wa syamakum. Taqabbal ya karim. Amin binti warai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asy shadiqin. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat At-Taubah. Maka tadi tidak ada bismillah. Surat At-Taubah surat urut 9 ayatnya sebetulnya tidak ada bismillah. Ayatnya 119, yaitu tentang panggilan khusus bagi orang-orang yang beriman, yang keimanan kita senantiasa diproses, diasah menuju takwa. Dan setelah kita beriman menuju takwa, kata Allah, perintahnya Allah kepada kita senantiasa bersamalah, berkumpullah, menjadilah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang benar, orang yang jujur, orang yang senantiasa dalam harus lewat orang lain. Ya Ibu Bapak semuanya, segenap kader kesehatan yang saya hormati, alhamdulillah siang hari ini Allah mempertemukan kita di tempat yang baik. Kalaulah kita sudah bertemu, berjumpa di tempat yang baik, insya Allah kita pun akan membuat acaranya yang baik. Dan kalau sudah kumpulnya dengan acara baik, dan insya Allah dijamin kita pun adalah orang-orang yang beda. Kalau kita ketemu dengan orang yang tidak baik, pasti di tempat yang tidak baik pula, dan pasti acaranya pun tidak baik. Dan kita senantiasa berjumpa dengan siapapun orangnya, senantiasa ketemunya dengan orang-orang yang baik. Kata hadis, dan dikemas oleh lagu yang sangat populer, viral. Mesti paham gak, Be? Mesti. Yo. Tombo ati. Ya, harus tidak. Ya, kalau lagunya, Bu, kalau Al-Quran surat apa, Bu? Agar lagunya, Bu. Tombo ati. Iku 5 perkarane. Yang pertama, sholat malam dirikanlah. Yang kedua, baca Quran lan mananya. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang saleh. Ternyata saat kita ingin meraih mendambakan hati yang mutmainah, ayam, tentrem, bahagia, adalah Allah perintahkan kita kudu wajib harus ketemu dengan orang-orang yang betul. Ibu Bapak, itu akan mengobati hati kita. Dan mudah-mudahan insya Allah harapan kita kumpul di dunia bersama orang-orang yang sholih-sholihah, dan Allah pun nanti akan mempertemukan kita kembali bersama dengan orang-orang baik, orang-orang sholih-sholihah di Jannatun Na'im, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Kumpul di dunia harus kumpul di mudah-mudahan untuk kita. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli alaihi wong sing paling termasuk panjen aja dibalik nang riki termasuk panjenengan berarti saya. Anak itu tidak tumbas bunga beli. Sallallahu alaihi wasallam disebut kita diperintah untuk bersolawat. Allahumma, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang bakhil atau pelit, mudah-mudahan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu segenap keluarga besar kader kesehatan yang saya hormati, ternyata kalau kita mempelajari syariat, tuntunan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW memberikan contoh tentang masalah kita untuk ada ridho dengan Allah, disebut adalah amal soleh atau berbuat baik atau fokusnya adalah jalurnya langsung ibadah. Itu kita tidak bisa berbicara hanya dengan satu garis vertikal saja, nggak bisa, nggak laku. Seseorang dalam kehidupan dunia ini katakan sholatnya oke, beres KB, piantun jalan lanang dhewek kan mas, memang iya masih, iya apa? Mendekati hari kiamat jumlah perempuan lebih berapa persen bu? Ya? Panjenengan bilang saingan mas, bagus dewek. Kalau saya dengan ibu-ibu yang lain urung karuan ayu dewek ya bu dokter. Ana harus bersaing dengan yang banyaknya sedikit. Kalau kesaingan berarti tepuk tangan untuk mas. Usernya jangan pindah sini ya mas. Mas dokter Sinten masih muda. Mas Dokter Umar, Masya Allah, selamat berkarya, berjuang, itu ibadah. Jadi ibadah ternyata kalau kita mengkaji syariat, ibadah itu bukan hanya sebatas garis vertikal saja. Salah Bapak Ibu, keliru besar. Seseorang sholat oke, bahkan sunnah sholat apapun diraihnya, wow maksimal banget mazim. Sampai mungkin setiap malamnya bangun sepertiga malam terakhir sholat tahajud, paginya matanya segede ini karena apa ibu? Nangis karena ngadu curhat sama Allah. Tapi ternyata hubungan hablum minanasnya, garis horizontal tidak pernah terjalin dan bahkan tidak pernah menjalani dengan sebaik-baiknya. Hapus. Ndok cecak. Kalau bu kosong muspro bahasa kita. Kalau mubadir sia-sia. Kalau telur cecek dalamnya ada kopong, nggak ada isinya, apa berisi? Nggak berat. Coba dicek pojoknya lemari ada telur cecek atau di kolong-kolong yang tidak pernah dijamu oleh kita. Ternyata saat itu kita menemukan telur cecek sudah bentuknya kecil, dalamnya pasti masih mending telur ayam. Sampai busuk masih ada. Benar ya bu? Jangan sampai ibadah kita tidak mendapatkan setitik apapun nilai pahala di sisi Allah. Sebab lantaran manusia belum bisa menjalin hubungan hablum minanas dengan baik, yaitu garis ibadah secara horizontalnya, bakal tidak laku di hadapan Allah. Dicek Al-Quran surat Ali Imran di ayat 112. Mintanya Allah saat kita beribadah, ibadah itu menjalani kebaikan-kebaikan di dunia ini itu berdasarkan dengan dua jalur, garisnya dua, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah
Apa kata Allah? Di mana saja manusia berada, entah di dunia apalagi nanti menuju kehidupan akhirat, manusia ini akan senantiasa ditimpa kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala manusia ini tidak pernah bisa menjalin hubungan dengan Allah yang baik, dan satunya kata Allah, jalinan hubungan dengan manusia pun harus dijalin dengan baik dan benar. Berarti dua, bukan hanya secara ibadah mahdoh saja seperti contoh sholat, puasa, haji dan umroh, bukan, baca Al-Quran bukan, tapi ibadah yang satunya harus dijalani, yaitu hablum. Kita butuh orang lain enggak ibu bapak ibu? Sangat butuh. Saat kita mungkin di dunia ini urusan fasilitas kita ada, mungkin tidak pernah merepotkan orang lain karena ada kemampuan Allah kasih, tapi tetap kita butuh orang. Punya hajatan, hilang ibu hajatan. Siapa yang mau sinoman? Sinoman dewek? Siapa yang mau kondangan dewek? Berarti sinoman dewek, kondangan dewek dimakan bocoran halus. Kita butuh orang lain. Ada yang nolong, ada yang bantu, ada yang silaturahim datang. Dan itulah kebersamaan disebut ibadah. Maka saat seseorang berdiam diri saja, vakum dalam kebutuhan ibadah dengan manusia, dia akan menemukan kata Allah kehinaan dimanapun dia berada. Maka yang kayak gini butuh Bapak Ibu, butuh. Terlebih-lebih kalau kita sudah tutup usia, siapa yang memandikan kita? Halo, anadus dewek, mau glibet-glibet, mori kain kafan sendiri, lari ke tempat kubur sendiri, butuh orang lain. Benar Bapak Ibu? Butuh. Apalagi panjenengan tugasnya di bidang medis kesehatan. Kalau tidak pernah bergaul, mencampur, bersosialisasi, berkomunikasi, bahasa Al-Qur'annya, bermuamalah, ilmunya jadul terus, nanti ngobatin orang klepek-klepek apa enggak? Resepnya dulu terus. Maka butuh kader, butuh sosialisasi supaya ilmunya bertambah. Kalau sendirian gak tambah-tambah ibu kan. Tapi pengasane jari dewek. Oh bener. Coba kita bergaul. Ternyata kita menemukan, oh masya Allah, tabarakallah, ada orang yang lebih. Kita bergaul lebih luas lagi. Ternyata kita lihat, oh masya Allah, belum seberapanya aku ini, bener Bu? Naik terus, maka kita akan ketemu dengan orang, siapapun orangnya, itu merupakan ada proses tambahnya ilmu. Lah kalau sendirian di rumah, vakum, malah jadi tape Bu. Tape paham? Apa tuh tape? Bu Dokter Susan paham tape? Peyem orang Sunda. Singkong nggak pernah dibuka, dia asalnya singkong ya, kan berarti dia di rumah terus. Cari uang Tegal diklegep, apa diklegep, diselimutin terus, lama-lama bosok apa bosok. Oh termasuk kita, kalau kita hanya berdiam diri di rumah saja bosok Bu. Ada vitamin yang paling hebat, kalah mengalahkan banyak vitamin A, B, C, D, E, F. Vitamin mata, bener Bu. Orang yang senantiasa keluar ke rumah, keluar dari rumah akan mendapatkan vitamin bener Pak Dokter. Sampai banyak vitaminnya, saya tahu kalau saya bukan orang medis, ya bukan susah nih. Tomat juga ya, jeruk, pisang. Tapi vitamin yang mengalahkan segalanya, vitamin mana Ibu? Matahari. Lah kalau orang tidak pernah keluar, kira-kira mendapatkan oh berarti kayak tape komodin bos. Keluar Bu, keluar. Intinya keluar kita adalah dengan acara silaturahim. Maka setiap bulan Syawal
kita senantiasa ada tradisi budaya yang tidak menyalahi syariat Islam, judulnya halal. Jangan halal bihalal. Kegeleman. Kita biasanya halal bihalal di mana? Bukan halal bihal, halalun. Merek yang kalau sudah disahkan oleh MUI namanya halal maupun halal. Oh ya mas, nopo halal nopo halal? Ya ampun. Ini dengan orang nyamuk sungguh. Beliau misalnya halal bihalal. Halal artinya sah, resmi, pastinya bagus. Bi dengan halal artinya apa? Tradisi budaya ini yang senantiasa semarak di Indonesia setiap bulan Syawalnya, kita akan mengklirkan ibadah manusia dengan siapapun yang pastinya keseharian kita memiliki khilaf. Nggih ibu, bapak ibu, salah dan dosa. Adakah manusia tidak memiliki dosa? Tidak ada. Dicek Al-Quran, Rasulullah SAW sendiri, beliau banyak memiliki kekhilafan, kesalahan, dosa. Ternyata banyak di Al-Quran teguran ayat-ayat tersebut untuk Rasulullah SAW. Termasuk adalah untuk kita umatnya, hambanya yang beriman. Surat salah satunya contohnya. Salah satu contohnya surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu teguran ke Rasulullah. Berarti teguran untuk kita juga. Jangan sombong, jangan takabur, jangan congak. Bertemu dengan siapapun orangnya, bukan level tidak level. Ayah Rasulullah bermuka masam dan memalingkan saat sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Beliau sebetulnya salah satu dari paman Ibu Khadijah. Berarti hubungan dengan Rasulullah sangat dekat karena salah satu paman dari Ibu Khadijah istrinya. Ternyata Rasulullah hanya melihat sebatas casingnya karena beliau buta. Ternyata Rasulullah sempat saat menghadapi pembesar-pembesar Quraisy yang diharapkan masuk Islam, Rasul kedatangan sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Rasul langsung mencibir, menjek bahasa kita, kemudian membuang. Allah tegur dengan turunnya surat Al-Baqarah. Samalah kita akan diperintahkan untuk bersilaturahim, bermuamalah, bersosialisasi, terkhusus di bulan. Selama 1 tahun kita bergaul pasti ada khilaf, salah. Termasuk saya dulu pernah di sini tahun berapa itu, jauh sebelum corona. Siapa yang senior di sini? Sama Bu Dr. Trisuli, Bu Irawan, bestinya Bunda Hakim. Ya, sekarang masih lanjut di rumah beliau. Ada di rumah Bu Hakim, ada di rumah Bu Parsito, Ibu masih. Ya. Jadi intinya manusia punya salah, punya khilaf, punya dosa dengan siapapun, maka diklirkan, disolusikan jalan keluarnya supaya salah kita dimaafkan dengan cara ada silaturahim halal bihalal. Apa itu makna halal bihalal? Sebetulnya bukan maknanya halal bihalal yang harus kita definisikan, bukan. Tapi karena halal bihalal itu jatuhnya di bulan Syawal, maka Rasulullah SAW memberikan maknanya, definisinya itu artinya ada pada Syawalnya, bukan halal bihalalnya. Karena kalau halal bihalal itu tidak dibahas dalam syariat, dia tradisi. Intinya judulnya di bulan Syawal ada acara halal bihalal. Apa itu makna Syawal? Syawal itu adalah artinya naik dari asal kata syala yashulu syaulan, sawal atau sawalan, naik dia. Apa itu yang harus kita naikkan? Iman, amal soleh kita. Terutama bagian amal soleh tertinggi di hadapan Allah bukanlah ibadah sholat, bukan. Itu nanti setelah amal ibadah tertinggi di hadapan Allah adalah kata Allah akhlak paling tinggi. Maka tinggikan kita di bulan Syawal, naikkan senjata iman amal soleh kita, terutama bagian pada akhlak. Itu insya Allah beres.
Kalau akhlak kita sudah tinggi, terutama di bulan Syawal karena naik peningkatan dalam akhlak, ibu semua ibadah, bapak ibu semua ibadah butuh akhlak apa ada? Butuh. Sholat ada akhlak nggak bu? Kalau sholat tidak butuh akhlak, banter teman gitu, nggak karuan. Takbiratul ihram langsung duduk, salam, beres. Nah, banter sekali buat, nggak punya akhlak. Pasti butuh akhlak. Apapun ibadah yang kita kerjakan pasti butuh akhlak, pasti. Itu nilai tertinggi. Lah bagaimana kita mengupayakan acara halal bihalal yang setiap tahun kita kerjakan, kita menemui terus, menjumpai terus, akhlak kita bagaimana? Apakah masih kayak dulu saja? Apakah sudah banyak berubah? Apa jalan di tempat? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, kata Rasulullah. Barang siapa yang prestasi dalam menuju ridha Allah tinggi, naik, hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Hari ini, hari esok lebih baik dari hari ini. Seterusnya naik, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita. Jangan sampai kita ibadah di hadapan Allah, khususnya akhlak, kok sama saja, jalan di tempat aja. Wa man kana yaumuhu mislu min amsihi fa huwa khasirun. Anak kecil bilangnya kalau begini cemen, jempolnya jempalin. Ini tak buka tutupnya Bu Dokter Susan. Kalau tak balik, boleh? Boleh, bocoran. Pasar dong. Jangan, berarti cemen loh Bu. Jempolnya mali kok jempolnya, kalau ini jempol jangan seperti ini, jangan. Waman cemen, waman kana yaumu syarron min amsi fa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini kau lebih buruk dari hari-hari yang sudah berlalu, dari tahun-tahun yang sudah lewat, maka dia adalah orang-orang yang dilaknat di hadapan Allah. Maka ternyata syariat Islam, akhlak ibadah apapun, dan juga hablum minallah, hablum minannas, itu senantiasa diperintah untuk kita naik. Setuju Bapak Ibu? Harus setuju. Walau proses kenaikan kebaikan kita yang kita dalam proses memperbaiki diri tambah baik baru 0, sekian persen. Iya apa ya? Iya loh. Dicek aja wis. Waktu kemarin Ramadan baca Al-Qur'annya bagaimana Bapak Ibu? Bus. Begitu alasannya apa? Silaturahim, halal kelontong sayur. Ada Bu Dokter nanti ada. Adanya somai. Ya Mbak Lulu. Silaturahim lagi, komunitas apa? Kantor apa, dinas apa, atau pengajian atau apa, kumpul apa, mesti gambarnya lontong. Akhirnya baca Al-Qur'annya lontong sayur. Ya intinya proses kebaikan kita sadar betul. Ada ya Bapak Ibu, kita meyakini belum 1%, tapi baru 0, sekian persen. Tapi Allah tahu. Yang terpenting kita action. Jangan pasif, jangan berdiam saja. Ayo naik. Termasuk dalam kita menjalin hubungan muamalah dengan siapapun, prosesnya naik tambah baik. Supaya kita menjadi orang yang rabihun di sisi Allah, beruntung. Ada? Lanjut, Bu Dokter. Lanjut. 10 menit lagi. Oke. Kembali, ibadah hablum minallah dengan ibadah hablum minannas, yang lebih sulit kira-kira ibadah bagian hablum minallah atau hablum minannas Bapak Ibu? Ya. Benar Bu? Banget. Dibikin kita orang yang super baik, tapi ternyata dalam kita menjadi orang baik, berbuat baik, tidaklah semua orang menyambut kita baik. Dan itu merupakan derajat yang akan Allah naikkan, namanya ujian. Ahasiban nas wa yudraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia
beriman tanpa ada melalui proses ujian. Pasti datang ujian. Entah datang dari keluarga sendiri, ya Pak ya? Halo? Keluarga besar. Gak semua menanggapi kita baik, mereka semua ridho kebaikan kita. Benar Bu? Kalau begitu gak ada neraka. Ya? Halo? Kalau orangnya baik semua, buat apa dibikin? Mati. Bahasa Indonesia mati-mati apa sih? Halo? Bu dokter apa ada kamus mati-mati? Ya nggak ketemu ya. Mati-mati Allah sudah menciptakan neraka, berarti harus ada yang mengisi, menghuni. Jangan kita. Apapun bentuk kebaikan kita, mereka tidak suka, urusannya dengan Allah. Yang terpenting kita bikin baik, bikin baik, bikin baik. Dan insya Allah itu proses ujian, dimana saat kita menjumpai seseorang yang tidak rela, tidak suka dengan kebaikan kita, biarkan. Kata peribahasa, kafilah berlalu anjing menggonggong. Ibaratnya kita gak akan maju-maju kalau kita tidak ada ujian. Maka justru itu meningkatkan derajat kita. Bapak Ibu yang hormati, kembali 10 menit lagi. Saat kita mendapatkan ujian hubungan hablum nanas tidak baik, kata Rasulullah, justru itu akan menjadikan derajat kita naik, dan Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, dan Allah ridho dengan apa yang dijanjikan oleh kita, yaitu surga. Dimudahkan hisabnya, dimudahkan jalan masuk surga dengan cara 3 poin. Dan 3 poin ini ternyata kata Rasulullah, manusia dalam menjalaninya sangat-sangat nafas panjang. 1, tu'ti man haramaka, sangat susah. Engkau senantiasa wajib berbagi, engkau senantiasa memberikan kebaikan kepada justru orang yang sangat membenci kamu. Susah apa susah? Susah banget. Yang namanya memberi bukanlah hanya sebatas materi saja, bukan sebatas makanan, bukan sebatas harta benda, dunia, duit, tapi senyummu, kata Rasul, engkau berikan kepada saudaramu, temanmu, itu juga merupakan bagian kebaikan dari kita. Kira-kira dengan orang yang sangat benci dengan kita, terus kita disuruh, halo, pripun lain praktek jenengan? Aku jak kalau kan jenengan. Masih kayak ada ibu. Kayak gini jangan coba Pak jenengan berusaha senyum ke saya. Halo. Kalau pret terus. Ya orang yang sangat benci dengan kita. Kita berpapasan saja rada-rada rudet Bu. Kanan kiri sudah bawa kresek 2 oleh-oleh loh. Begitu ketuk pintu sepada, assalamualaikum, apalah bahasanya, reseknya ditampani orangnya beratnya. Tapi kata Rasulullah, salah satu man kunna fihi hasabahallahu hisaban yasiro wa adkhalahul jannata birahmatihi, adalah 3 perkara di mana saat kita memilikinya 3 perkara ini, Allah akan jadikan hisabmu nanti di akhirat sangat mudah, seperti kilat menyambar. Karena kamu memudahkan orang yang sangat susah dalam kehidupan ini, maka Allah ridho membukakan pintu surga bagi kita. Halo, yuk, Pak Ibu, belajar untuk menyikapi, menyambut, menanggapi orang yang benci dengan kita. Kita jangan sama-sama benci, berarti pada baik. Siap? Dicatat ya, prakteknya. Halo, siap? Teori, prakteknya? Astagfirullahaladzim. Istighfar nggak pakai ngotot. Istighfar nggak pakai ngusuk. Astagfirullahaladzim. Leras Pak Dokter. Ada istighfar yang ngusuk? Ada, ibu-ibu biasanya mau.
Nah, anaknya rewel. Istighfar apa buatan Bu? Istighfarnya bagaimana? Kalau menurut bapak-bapak kalem bolos tenang. Tapi ibunya repot, susah. Keras Bu. Coba yang di jalan. Saya ngalami di jalan terus terang. Tadi terutama. Rating kanan, beloknya kiri. Dan gimana tuh? Pak dokter ngalami juga ya Pak dokter. Rating kanan, belok kiri. Sebaliknya rating kiri, belok kanan. Ditegur baik-baik. Langsung kecil lembut. Belenya angin. Susahnya hubungan dengan manusia. Luar biasa. Saya ngalami di jalan terus terang. Ya terus ngerti kayak ustazah, nggak ngerti. Ya udah, ada orang tahu di luar sana. Nyetir mobil. Ya diikuti angin sih. Legol di depan, saya belakang. Klakson sudah berusaha, klaksonnya selembut banget. Walau kayak ustazah. Ya kalau tahu ustazah orang ngerti. Dia minta saya kan mohon maaf, permisi dengan klakson, numpang lewat, tapi gak itu. Coba kalau saya bilang, Pak, Bu punya naik motor, pajaknya saya izin pajaknya. Pajaknya tinggi mana, mobil apa motor? Motor pajaknya apa pajak? Susahnya hubungan dengan manusia. Tapi baik, banyak istighfar. Makanya Ibnu Abbas senantiasa mengajarkan kita, paman Rasulullah SAW bernama Ibnu Abbas, senantiasa keseharian kita, detik menit kita itu senantiasa per jam per hari kita, per tahun kita senantiasa diwarnai dengan 7 mahkota. Apa itu isinya 7 mahkota? Wow, amazing. Seseorang pakai mahkota pasti nampak glowing. Benar Ibu Helo? Punya mahkota Bu Dokter Susan? Boten kayaknya. Sudah mahkota Ratu Elizabeth ya. Lady Di, istrinya Pangeran. Oh, Masya Allah. Saat beliau pakai mahkota kelihatan. Itu baru mahkota dunia. Itu saja terasa amazing. Apalagi mahkota yang Allah kasih. Ada 7. Satu kata Rasulullah lewat hadis Ibnu Abbas, paman Rasulullah, senantiasa engkau isi hari-harimu dengan banyak istighfar. Memang betul Bu, dengan istighfar maka Allah memberikan mahkota. Senantiasa hari-harimu diisi dengan banyak bertasbih. Pintu-pintu langit akan terbuka manakala kita senantiasa bertasbih memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Senantiasa dikir-dikir ucapanmu, keseharianmu, tingkah pola lakumu dengan banyak dikir. Senantiasa memperbanyak mahkota dengan berdoa. Senantiasa memperbanyak mahkota peningkatan dalam kebaikan. Senantiasa memperbanyak mahkota perlindungan kepada Allah. Minta sama Allah, hanya Allah, hanya Allah. Senantiasa dibebaskan dari mahkota pembebas bencana. Itu semua kita butuh kesehariannya. Maka bentengi dengan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali hubungan dengan manusia kita akan menjalani hubungan senantiasa baik. Allah ridho akan memberikan nanti di akhirat kita butuh kehidupan akhirat nanti, persiapan di dunia dengan 3 perkara. Selain kita senantiasa memberikan kebaikan kepada orang yang justru membenci kita, yang kedua wata'fu man dolamaka. Ini yang sangat susah. Engkau senantiasa membukakan pintu maaf, jembar dadane, landung ususe, di mana saat kamu berjumpa dengan orang yang senantiasa berbuat dolim kepadamu, dimaafkan. Susah apa susah Ibu? Susah banget. Di sininya pasti. Kalau ini keluar, iya. Sudah aku maafin. Di sini air mendidih, bikin kopi, langsung cair. Umum Bu, cairkan dengan istighfar. Allah tahu apa yang di dalam hati kita, betul Ibu? Apalagi yang sudah
lahir wa in tubtu ma fi anfusikum aw takhfuhu yuhasibukum billah. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa luput dari pantauan Allah, CCTV Allah. Yang ketiga, bahwa kita akan menjalani kehidupan akhirat, akan dimudahkan hisabnya, ditolong oleh Allah langsung, dan Allah ridho membukakan jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan untuk kita. Sebab lantaran perkara yang ketiga, bukan hubungan dengan Allah, bukan hablum minallah, tapi justru ibadah hablum minannas, yaitu watasilu man qata'aka. Engkau senantiasa menyambung hubungan silaturahim justru terhadap orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Susah apa susah Bu? Susah. Kalau dengan orang seperti ini mah baik-baik saja. Hello. Welcome banget. Tapi bagi orang yang dengan rada-rada, maka intinya dengan kita menghadapi orang yang susah dalam kehidupan ini, penolong langsungnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan, baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan ujian yang kita terima di saat kita hablum minannas, bermuamalah dengan siapapun orangnya yang mungkin kita sudah baik dan mereka tidak senang dengan kebaikan kita jalani yang tadi, 3 perkara tadi. Mudah-mudahan kita hidupnya sukses dunia akhirat. Allah menyambut kita dengan Assalamualaikum ya ahlul jannah. Selamat datang, selamat wahai penghuni surga. Dan harapan kita mudah-mudahan semua yang ada di tempat ini adalah calon-calon penghuni surga. Demikian Bapak Ibu apa yang kita bahas pada mutolaah pada siang hari ini tentang halal bihalal. Justru maknanya ada di bulan Syawal, karena halal bihalal itu tepatnya acara itu ada di bulan Syawal. Tidak mungkin di bulan Dzulhijjah, gak mungkin ada ibadah haji, gak mungkin bulan Muharram, gak mungkin. Tapi Syawal, bulan halal bihalal itu bulan Syawal. Maka sebetulnya artinya di Syawalnya tinggikan, naikkan akhlak pribadi kita, karakter sifat kita, dan ibadah kita semakin naik. Maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dimaafin ya Bapak Ibu. Kalau tidak dimaafkan berarti kami termasuk golongan. Mudah-mudahan saling memaafkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.